Bulan ini kita sudah masuk di dalam tema yang baru, Growth in Impact, bertumbuh di dalam dampak. Saya selalu percaya bahwa Tuhan memanggil kita, setiap orang yang percaya, untuk menjadi dampak bagi dunia ini. Kalau kita ada di sebuah golongan, kalau kita ada di dalam satu kelompok, maka kita dipanggil untuk menjadi terang di dalam kelompok itu. Kata terang bukan berarti kita jadi orang yang paling egois. Kata terang bukan berarti kita jadi orang yang paling super, enggak. Tetapi kata terang di situ kita menjadi orang yang berdampak. Kalau tidak ada kita, kata dunia enggak asik. Kalau enggak ada kita orang percaya, itu enggak enak. Karena kita ini jadi garam. Karena kita ini kalau kita ada di dalam satu komunitas, kalau kita ada di dalam satu kelompok, maka Tuhan menginginkan kita untuk menjadi dampak bagi kelompok itu. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama berkata seperti ini. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan amin. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Firman Tuhan pagi ini buat semua kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Langkah awal untuk menjadi terang, Tuhan memulai dengan satu kata perintah, satu kata yang tegas. Apa itu? Bangkitlah. Untuk menjadi dampak, langkah awal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ini adalah menggenapi kata yang Tuhan mau. Bangkit. Kalau Tuhan menyuruh kita bangkit, itu berarti sebelumnya kita sedang berada di dalam posisi duduk atau tertidur. Betul? Dan untuk bangkit yang dibutuhkan adalah semangat dan kemauan untuk bangkit. Siapa yang bangun pagi ini cukup struggle, cukup bergumul. Karena mungkin semalam saudara tidurnya malam dan lain sebagainya. Pagi ini saudara untuk bangkit itu butuh sebuah tekad yang kuat. Ada? Bukankah itu yang kita alami setiap hari dalam kehidupan kita kalau kita pagi, bangun pagi. Dibutuhkan semangat. Kalau kita nggak tahu hari itu kita mau ngapain atau kita lagi ada di dalam masalah yang sangat besar dalam hidup kita, maka itu bantal kayak ada magnetnya yang susah untuk dilepaskan dari kepala kita. Betul nggak? Pernahkah saudara duduk di satu tempat yang lagi enak sekali pemandangannya, lagi nyaman, lagi bagus-bagusnya, dan saudara lagi PW, sementara pasangan saudara memerintahkan untuk bangkit. Tolong saya, bantu saya untuk bangkit keluar dari rasa nyaman kita. Itu dibutuhkan tekad dan semangat. Atau mungkin selama beberapa bulan ini saudara mengalami sebuah masalah, sebuah rintangan, sebuah keadaan yang membuat saudara kehilangan semangat untuk hidup. Mau ngapa-ngapain itu rasanya malas sekali. Mau ngapa-ngapain itu rasanya tidak bergairah. Saudara sedang dalam keadaan yang tertidur. Saudara sedang dalam keadaan yang tidak berdaya. Firman Tuhan hari ini buat kita. Tuhan berkata bangkit. Dan untuk jadi bangkit, hal pertama yang saudara butuhkan adalah mengembalikan tekad dan semangat untuk hidup. Untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh dengan kekuatan yang baru. Ada amin? Atau mungkin saudara hari ini datang ke tempat ini setelah lama tidak beribadah.
Biasanya kalau ibadah kita nonton di layar live streaming, kita sudah nyaman dengan kebiasaan kita. Untuk datang ke Sibek jam 10 pagi, sementara berminggu-minggu yang lalu, saudara jam 10 pagi itu masih baru bangun tidur misalnya, buka mata langsung ibadah, gak perlu mandi, gak perlu gosok gigi. Kenapa? Karena kita begitu cinta sama Tuhan. Sementara hari ini untuk saudara memulai suatu kebiasaan yang baru, dibutuhkan tekad dan semangat. Untuk apa? Untuk bangkit dari keadaan kita. Langkah awal untuk menjadi dampak atau terang, langkah awalnya adalah bangkit. Dan untuk bangkit yang dibutuhkan adalah semangat dan tekad dan kemauan untuk memulainya. Amin. Suatu kali Tuhan Yesus ketemu sama orang lumpuh yang 38 tahun lamanya. Orang lumpuh yang 38 tahun lamanya tidak bisa berdiri. Dia sudah terbiasa duduk, dia sudah terbiasa tidur di pinggir kolam Bethesda. Dan satu kali Tuhan Yesus datang ketemu sama orang ini. Tuhan Yesus memberikan suatu pertanyaan yang sederhana. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, berbaring. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus lihat keadaan orang ini yang terbaring dan Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang sederhana, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya kan seharusnya simple. Mau atau tidak mau? Gak mau Tuhan, saya sudah nyaman di sini, lebih enak di sini, saya tinggal tunggu matinya saya saja. Itu menjawab pertanyaan. Atau mau Tuhan, saya mau sembuh, saya sudah bosan ada di tempat ini. Orang lain sembuh, saya belum sembuh. Sekarang saya mau sembuh. Enggak, orang ini enggak menjawab mau atau tidak mau. Apa jawabnya? Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bukannya menjawab mau atau tidak mau. Orang yang lumpuh ini memberikan alasan. Kenapa dia tidak bisa berdiri? Kenapa dia gak bisa sembuh? Alasan. Gak bisa Tuhan. Saya sudah coba tapi gak bisa Tuhan. Loh, Tuhan gak tanya alasannya. Tuhan gak tanya kenapa kamu gak sembuh. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Seringkali ketika Tuhan mau memberkati kita, penghalang terbesarnya adalah alasan yang kita buat. Seringkali ketika Allah mau berperkara dalam kehidupan kita, dan Tuhan harus menghadapi tembok yang besar yang namanya alasan. Seringkali ketika Tuhan menginginkan kita untuk bangkit dari keadaan yang terpuruk dalam kehidupan kita, Tuhan harus menyelesaikan alasan yang kita buat dalam kehidupan kita. Kita sudah sering menjadi manusia yang punya banyak alasan. Siapa di sini yang jujur selalu punya alasan dalam hidup kita? Kenapa terlambat? Kita punya alasan. Kenapa nggak bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal? Kita punya alasan. Kenapa sebagai suami tidak bisa berfungsi dengan baik? Kita selalu punya alasan. Kenapa jadi orang tua tidak bisa berfungsi lebih baik? Kita punya alasan. Kenapa kita tidak bisa berubah? Karena kita punya alasan. Ya, saya ini memang seperti ini. Memang dari dulu saya seperti ini. Alasan demi alasan.
alasan menghalangi kita untuk bangkit. Lalu Tuhan tidak mau bermain di area orang lumpuh ini. Tuhan tidak mengasihani orang lumpuh ini. Tuhan tidak menyetujui itu, bahkan Tuhan tidak membahas sama sekali alasannya. Tuhan cuma berkata seperti ini di ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangun, angkatlah tilammu dan berjalannya. Dan pada saat itu juga apa? Sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Coba perhatikan ini. Tuhan tidak bahas alasannya, Tuhan berkata, oke, kamu gak jawab mau atau tidak mau sekarang. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Ketika Tuhan Yesus berkata bangun, angkat tilammu dan berjalanlah, ini permasalahan. Kenapa? Karena lebih gampang kalau Tuhan Yesus gandeng orang ini, lalu kayak membangunkan balita, Utila 1, 2, 3, gitu lebih enak, saudara. Tuhan Yesus berdiri dan hanya mengucapkan firman buat orang lumpuh ini. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Alkitab tidak berkata, ketika Tuhan Yesus berkata bangun, angkat tilammu dan berjalanlah, maka kakinya tiba-tiba bergetar. Lalu malaikat memaksa dia untuk bangkit. Dan dia berdiri dengan kekuatan yang baru. Wah, itu kan spektakuler. Enggak loh. Dikatakan bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga orang ini sembuh. Masalahnya, kesembuhannya tidak bisa dilihat dengan mata sebelum orang ini menanggalkan semua alasannya, menanggalkan semua perasaan tidak mampunya, menanggalkan perasaan tidak berdayanya, dan dia meresponi firman Tuhan untuk bangkit dan berdiri. Bisa nangkap maksud saya? Shalom. Ketika Tuhan berfirman untuk orang ini bangun dan angkat tilammu, Tuhan sudah beri kekuatan untuk orang ini untuk bangkit. Tuhan sudah beri potensi untuk orang ini untuk bangkit. Tuhan sudah beri kemampuan untuk orang ini bangkit. Tuhan sudah berikan mujizat untuk orang ini bisa bangkit. Tetapi potensi kemampuan yang Tuhan berikan itu tidak akan pernah bisa terwujud kalau orang ini tidak punya tekad dan kemauan yang kuat di dalam dirinya. Ketika Tuhan hari ini berkata kita disuruh bangkit untuk menjadi terang, maka semua potensi kemampuan yang kita butuhkan untuk melakukan sudah ada di dalam diri kita. Berkat Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Penyertaan Tuhan sudah Tuhan sediakan di dalam diri kita. Tetapi kemampuan dan semua berkat yang Tuhan sediakan itu tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita sebelum kita melakukannya, kita mengerjakannya dengan kemauan dan tekad dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang ada di tempat ini, dan saudara sudah kehilangan semangat, gairah, tekad dalam kehidupan, firman Tuhan hari ini berkata, berkat Tuhan ada atas kehidupan kita. Amin. Berkat dan kemampuan itu sudah ada di dalam diri kita. Sama seperti Tuhan berkata sama orang lumpuh itu, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Berkat dan kemampuan untuk keluar dari keadaan kita sudah ada di dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah ini, buang semua alasan. Bangkit dan jadilah terang. Amin. Ada amin.
Dan Paulus mengumpamakan kita orang Kristen ini seperti seorang atlet, seperti seorang olahragawan. Di 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 berkata seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga apa? Kamu memperolehnya. Saudara, kalau saudara lihat seorang atlet lagi bertanding, kira-kira kalau ada satu kata yang ada di dalam benak saudara tentang atlet itu apa, saudara? Halo? Kalau ada satu kata yang ada di benak kita ketika kita lihat seorang atlet lagi bertanding, satu ini, tekad yang kuat. Betul? Betul? Makanya Paulus berkata, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Gak ada seorang pelari itu larinya kelena, bahasa Jawanya itu, ya wes hidup ya hidup, mati ya mati. Gak ada. Dia berlari dengan tekad, matanya tajam memandang ke depan. Itu seorang pelari. Nah, makanya kalau kita nonton pertandingan olahraga, kita terdampak semangatnya, iya kan? Kalau pertandingan sepak bola itu karena mereka begitu semangatnya, begitu dengan tekadnya. Ada bola di sana dikejar, ada bola di sana dikejar. Kita yang lagi PW di kasur kita bisa bangkit karena tekadnya mereka. Betul nggak? Tekad. Orang Kristen, orang percaya, Paulus berkata harus punya tekad, harus punya kemauan yang kuat dalam kehidupannya. Jalani hari-hari kita. Kalau kita mau jadi orang yang berdampak, kita harus jadi orang yang punya tekad yang kuat. Kemauan yang kuat. Ada amin. Orang yang berdampak adalah orang yang punya tekad. Tekad. Menginginkan sesuatu dan fokus untuk mengerjakannya. Ada amin? Ada amin? Jangan jalani hari-hari kita hanya dengan rutinitas. Saya tahu ini masa-masa yang sulit. Tapi kita bukan orang yang larut dalam keadaan. Kita hidup mengatasi keadaan. Ada amin? Tantangan akan ada, rintangan akan ada, masalah akan tetap ada. Selama kita hidup pasti kita punya masalah. Masalah akan berhenti waktu kita masuk ke kotak 2x1, itu masalah akan berhenti. Tapi selama kita bernafas kita punya masalah. Tetapi jangan izinkan masalah membuat kita jadi orang yang kehilangan semangat, membuat kita menjadi orang yang kehilangan kemampuan, tekad. Kalau Tuhan berkata memberkati kita, maka kita harus jadi orang yang punya kemauan, tekad, semangat hidup yang tinggi. Ada amin? Ada amin? Lalu Paulus melanjutkannya di ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Seorang atlet yang pertama, mereka adalah orang yang punya tekad. Orang yang berdampak adalah orang yang punya tekad, kemauan. Lalu Paulus melanjutkan, seorang atlet, seorang yang berdampak adalah orang yang menguasai dirinya. Seorang atlet kalau mau menang, dia harus punya latihan yang rutin. Dia harus mempersiapkan dirinya begitu rupa. Saya masih ingat ketika saya baru pertama kali main badminton. Olahraga yang satu-satunya yang saya bisa.
ketika saya pertama kali main badminton dengan raket bawaan saya masa kecil. Tahu sendiri kalau saya pertama kali main badminton, sementara teman-teman saya yang lain sudah main badminton beberapa waktu lamanya, maka yang terjadi adalah saya jadi bulan-bulanan. Itu teman saya. Mukul nggak kena, smash nggak tajam, out dan lain sebagainya. Karena jadi bulan-bulanan, ada tekad yang kuat di dalam diri saya untuk belajar. Karena saya nggak mau jadi bulan-bulanan terus, saudara. Sampai saya cukup ahli, cukup. Saya punya keinginan lebih untuk menang. Tadi motivasinya hanya sekedar tidak jadi bulan-bulanan. Sekarang saya punya motivasi untuk menang. Lah, untuk punya motivasi untuk menang, saya berpikir saya harus punya perlengkapan yang baik. Menghadapi Goliat itu harus punya perlengkapan yang baik. Saya lihat Taufik Hidayat, kalau backhand smash, cetar, menang. Saya pikir nih raketnya pasti punya kekuatan. Saya beli tuh raketnya Taufik Hidayat. Dan saya bawa di lapangan. Tahukah saudara, saya malah kalah. Dan kekalahan saya lebih menyakitkan. Kenapa? Karena teman-teman saya berkata raketnya Taufik Hidayat masih saja kalah. Kenapa saya bisa bawa raketnya Taufik Hidayat dan tidak bisa bermain seperti Taufik Hidayat? Saya yakin saudara tahu jawabannya. Karena saya tidak mempersiapkan diri, tidak berlatih seperti Taufik Hidayat. Betul? Banyak orang Kristen modal hidupnya cuma iman. Apakah penting iman itu? Sangat penting. Iman adalah fondasi kehidupan kita. Tapi karena iman adalah fondasi hidup kita, kalau saudara mau membangun rumah, iman saja tidak cukup. Halo, saudara harus membangun di atas iman saudara. Kemampuan, skill, pengetahuan, bangun di atas. Seorang yang berdampak adalah orang yang menjalani proses dan mempersiapkan dirinya dengan tekun. Latih diri saudara. Belajar, tambahkan kemampuan, tambahkan keahlian, tambahkan pengetahuan di dalam diri saudara. Jangan jadi orang yang punya motivasi dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama saja. Ada amin? Ada amin? Satu kali ada cerita tentang dua orang anak yang dinubuatkan, diramalkan. Yang satu diramalkan menjadi seorang raja. Peramalnya berkata, anak ini akan menjadi seorang raja. Sementara anak yang lain dikatakan anak ini akan jadi pengemis. Karena anak yang diramalkan menjadi seorang raja, apa yang dia lakukan? Ibunya puas dengan ramalan itu. Yang dilakukan ibunya adalah memanjakan anak ini. Apapun yang dia inginkan, dia berikan kepada anak ini. Sementara ibu dari anak yang diramalkan menjadi pengemis, nggak ingin anaknya jadi pengemis. Dia didik anaknya baik-baik. Dia latih anaknya baik-baik. Dia sekolahkan anaknya baik-baik. Tahukah, beberapa tahun kemudian ramalan itu tidak terbukti. Bahkan bukan hanya tidak terbukti, kondisinya sekarang terbalik. Anak yang diramalkan menjadi seorang raja, akhirnya jadi seorang pengemis. Sementara anak yang diramalkan menjadi seorang pengemis, menjadi orang yang sangat kaya dan berhasil dalam kehidupannya. Kadang-kadang ketika kita datang ke gereja, kita dengar kata pendeta, kata pengkhotbah, saudara akan diberkati. Kita sudah berpuas diri. Kita pikir berkat Tuhan saja itu cukup buat kita. Betul saudara, berkat Tuhan cukup. Tapi berkat Tuhan tidak membuat kita menikmati kehidupan yang terbaik kalau kita tidak melatih diri kita dan mempersiapkan diri kita. Amin. Tambahkan pengetahuan, tambahkan kemampuan, tambahkan skill, belajar.
Orang yang berdampak adalah orang yang menguasai dirinya. Dan dikatakan di ayat 25, mereka untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Seorang atlet punya tekad, melatih dirinya, mempersiapkan dirinya untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita punya tekad, mempersiapkan diri, menguasai diri kita, bukan untuk memperoleh mahkota yang fana. Kita mahkotanya bukan yang dikejar oleh dunia. Kita mahkota yang kita kejar adalah Allah yang berkata sama kita, engkau hambaku yang setia. Ketika atlet melatih dirinya, dia fokus untuk menjadi nomor satu, untuk menjadi juara, untuk menjadi terpandang. Dia akan halalkan segala cara untuk bertanding supaya dia jadi menang sementara yang lain kalah. Tetapi kita bukan memperoleh mahkota yang fana. Kita inginkan bukan kemenangan untuk diri kita sendiri. Yang kita inginkan adalah menang bersama-sama. Halo. Orang yang berdampak yang pertama adalah orang yang punya tekad. Orang yang berdampak yang kedua adalah orang yang mempersiapkan diri, menguasai dirinya. Orang yang berdampak ciri yang ketiga adalah orang yang bukan fokus untuk kemenangan dirinya sendiri, tetapi membantu orang lain untuk menang. Itu orang yang berdampak. Ada amin? Tapi ada satu cuplikan tayangan yang sangat menarik dan memberkati saya. Silakan. This is just class right here by both of them. Another fall. We just all want her to just get there. She's given everything she possibly has to get to this finish line. She is literally, from where we sit, we can see she's less than 50 yards from the finish. Sold, a phenomenal athlete and triathlete, great runner. She's just willing herself there. And this is our winner, ladies and gentlemen. This is not normally what you expect to see at the finish of a marathon. But Chandler Self has run herself to complete exhaustion, and she is so brave. This is incredible. And she's running fast. Remember, she's 30 minutes ahead, or slower than what the time is because she started it earlier. She is still going to run the marathon in under 2 hours and 54 minutes. Tremendous effort for Chandler Self today. Oh my goodness. So that's a fantastic time. She's going to be fine. We've seen this before. She's going to be absolutely fine. So don't worry about that. We got to get her refueled and get some glucose and some carbohydrate in. Kalau saudara lihat tayangan ini, apa yang ada di pikiran saudara? Saya ada dua. Yang pertama, pikiran duniawi saya berkata untuk orang yang membantu itu, betapa bodohnya dia. Serius. Kenapa? Bolehlah bantu, tapi minimal seharusnya dia kan yang harusnya jadi yang pertama kan. Saya agak jengkel juga sebenarnya sama yang dibantu itu. Kok dia bisa tega-teganya dia yang memenangkan pertandingan, padahal dia yang dibantu. Tapi tahukah saudara, berita ini menyebar begitu luar biasanya dan menjadi viral. Pelajar SMA yang membantu itu, kalau nggak salah namanya Ariana atau kayak gitulah. Dia jadi terkenal karena banyak orang mempertanyakan apa yang dia lakukan. Kenapa kamu lakukan itu? Di satu sisi kedagingan saya berkata betapa bodohnya dia. Tapi hati saya tersentuh. Karena orang ini mengejar bukan mahkota yang fana. Dia mengejar mahkota yang kekal. Amin. Amin. Dia jadi dampak yang luar biasa. Kalau dia menang jadi juara satu, semua orang akan kasih aplaus. Tapi karena dia membantu orang yang tidak layak seharusnya untuk menang dalam pertandingan itu, dia bukan hanya kasih aplaus, dikasih aplaus. Setiap orang angkat topi kepadanya. Dalam hidup ini, jangan inginkan jadi orang yang nomor satu.
jadilah orang yang membantu orang lain untuk menjadi nomor 1. Amin. Amin. Markus pasal 9 ayat 35 berkata seperti ini. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Orang yang berdampak bukan orang yang menghalalkan segala cara untuk menjadi nomor 1. Tapi dia menghalalkan segala cara untuk membantu orang lain jadi yang terdahulu, sementara dia jadi yang terkemudian. Amin. Tuhan menginginkan kita jadi orang yang berdampak, jadi terang dan garam buat dunia ini. Amin. Amin.